Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di Pentor. Pengen jadi konten kreator. Lebih baik jadi konten kreator daripada jadi koruptor. Oke, di episode Pentor kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dari tamu-tamu sebelumnya. Dia adalah seorang penggiat film, hobi nonton dan di beberapa kali suka mereview film. Siapa lagi dia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mas Rizal. Tepuk tangan untuk Mas Rizal. Oke Mas Rizal, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebenarnya Mas Rizal ini nama asli. Cuma kalau di tempat kami di tongkrongan ya bahasanya ya, kami lebih sering nyebutnya itu sebagai Mas Meme. Mas Meme itu ada cerita tersendiri seperti itu. Oke, Mas Meme. Ya, backstory. Oke, Mas Meme, hari ini kita mau apa? Mau review review film ya. Ya. Sebenarnya kita nggak bakal review yang lebih dalam atau detail. Kita cuma mau memilih yang beberapa film yang terbaik. Oke. 2024. Ya. Kita bakalan menyebutkan 5 film 2024 terbaik versinya Mas Meme. Oke gitu ya. Ya. Oke, sebelumnya kita kasih peringatan dulu, ini spoiler alert. Mungkin akan ada beberapa spoiler ya di sini ya. Oke Mas Meme, langsung saja ke film yang pertama. Berarti urutannya dari bawah ya. Oke. Biar greget. Film yang kelima berarti, film paling bawah. Yang kelima itu ada Strange Darling. Ya. Strange Darling. Oke. Ini genrenya apa Mas? Genrenya itu thriller ya. Banyak thrillernya ya, pure thriller. Ya itu premisnya itu cukup unik ya. Kejar-kejaran antara psycho sama polisi. Oh, berarti ini gambaran besar ceritanya itu tentang pembunuhan. Tapi si pembunuhnya itu yang dikejar sama polisi. Bukan yang pembunuhnya yang ngejar, tapi yang dikejar dan playing victim. Berarti ada drama-dramanya di sini. Ada drama-dramanya ya. Dia itu ngumpet dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat itu, yang orang yang nolongin dia, yang nolongin psikopatnya itu malah sama psikopatnya itu dibunuh. Oh, malah dibunuh. Apa sih yang menurut Mas Meme itu tidak bisa terlupakan dari scene filmnya atau di beberapa cuplikannya loh Mas? Awalnya itu si polisinya itu mau jebak si ceweknya ya jadi psikopat aja. Nah ternyata gagal, dia berhasil kabur. Nah adegan kejar-kejarannya itu bin greget sumpah intens. Final score untuk film apa tadi? Strange Darling berapa Mas? 1 sampai 10. 8,5. Oke. Film pertama Strange Darling. Oke. Film kelima. Film kelima Pak. Iya. Film keempat. Film keempat ada Maharaja. Ini viral ya film ini ya? Viral banget. Filmnya dari India, filmnya itu thriller sama ada actionnya tipis. Oke, ada actionnya tipis-tipis. Secara garis besar nih menceritakan apa Mas? Premisnya unik ya. Jadi seorang bapak-bapak itu melapor ke kantor polisi gara-gara kehilangan tong. Nah, kehilangan tong sampah. Lapor ke polisi. Oke. Apa sih spesial tong sampah ini? Kok bisa apa di balik tong sampah ini? Ternyata menguak rahasia yang besar. Plot twistnya parah, meledak. Oke. Menurut Mas Meme, kenapa para penonton kita wajib nonton film Maharaja ini? Karena kalau kalian pecinta thriller bakal suka, apalagi yang pakai plot twist itu keren. Oh, berarti filmnya banyak plot twist. Ya? Ada plot twist di balik plot twist lagi. Sama seperti hidup Anda yang banyak dengan plot twist. Oke Mas Meme, final score untuk film Maharaja 9,5. Keren. 9,5. Oke, keren ya, 9,5 ya. Berikutnya film ketiga. Film apa? Film ketiga ada Smile 2. Mungkin nggak banyak tahu ya film ini ya, atau di Indonesia cukup populer film ini? Di Indonesia kayaknya kurang terlalu deh. Kalau di luar sih hit box office. Oke, ini film kedua berarti. Film kedua. Film kedua. Iya, film kedua ya. Film kedua. Lanjutan dari Smile 1. Genrenya apa? Genrenya itu horror misteri.
Jadi dengan menceritakan sentuhan psychological horror. Nah, jadi ini kan lanjutan film pertama ya. Film pertama itu ada entitas, nggak tahu entitas apa ini yang menyerang seseorang. Jadi orangnya itu ingin membunuh dirinya sendiri, hasratnya membunuh dirinya sendiri. Oh iya. Itu. Nah, kebetulan di film kedua ini seorang tokoh utama yang jadi MC-nya itu kan seorang penyanyi ya. Nah, dia kena itu, dan bagaimana chaosnya itu terjadi kepada seorang penyanyi ya. Apalagi kalau sampai penyanyinya itu melakukan bunuh diri di depan banyak penonton. Jadinya virusnya akan entitasnya ini akan banyak hal gitu menarik dari film itu sih, khususnya tentang entitasnya itu ya. Soalnya ketika saya nonton film itu pun ini nih sebenarnya apa gitu, bertanya-tanya kan, ini nih iblis, roh, alien atau semacam virus yang menjangkit saraf atau otak manusia ya. Masih jadi misteri. Mungkin bakal dibongkar di film ketiga ya kalau ada. Oke, jadi itu ya teman-teman. Teman-teman kalau pengen nonton horor yang dengan sensasi berbeda, Smile tuh jawabannya. Skor. Oh ya, final score berapa Mas? Skornya 9,3. 9,3, lebih kecil dari yang tadi ya, tapi lebih favorit ini, soalnya ini lebih ngena, lebih gimana ya, berkesan gitu, lebih berkesan, lebih worth it ya. Kan saya kan suka banget sama horor gitu. Genre utamanya itu horor. Jadi lebih suka karena hidup Anda juga. Oke, berikutnya nomor 2 Mas. Nomor 2 itu ada The Substance. Saya sebenarnya pernah lihat cuplikan film ini dan agak mengerikan sebenarnya. Kalau menurut Mas Meme, film ini secara garis besar itu menceritakan tentang apa? Film ini itu genrenya horor, ada sub genrenya itu horor, body horror ya. Jadi itu unik premisnya ya. Seorang selebritas yang udah menua, kan popularitasnya turun, terus dia ini ingin kembali populer dengan cara yang berbeda. Nah, dia itu menggunakan cairan kimia untuk menduplikasi dirinya yang baru, yang lebih fresh, yang lebih cantik ya, lebih cantik. Oh, berarti ini premisnya itu seorang cewek yang udah tua, seorang selebritis udah tua, pengen tetap tenar, tetap terkenal dengan cara melakukan sesuatu agar dirinya menjadi muda. Jadi genrenya apa Mas? Genrenya body horror ya. Ini pengetahuan nih buat teman-teman, kalau horor itu nggak cuma tentang horor hantu-hantuan, nggak cuma tentang hantu-hantuan, persugihan, tapi horor tuh banyak ya Mas ya. Banyak, ada body horror itu yang memainkan anggota tubuh sebagai ketakutan. Ada tadi yang apa? Psikologi ada thriller ya. Kalau Jigsaw tuh, yang Jigsaw itu termasuknya apa? Itu slasher. Nah, ini sebenarnya perfilman Indonesia itu hanya horor sempit ya. Kurang mengeksplor subgenre yang lain. Oke, itu tadi final score Mas. Final score 9,3 sama dengan Smile tuh. Oke, film yang pertama, yang top 1 berarti ya, top 1 2024 terbaik gimana? Ada Dune Part 2. Oke. Ini sepertinya bukan genre horor. Ya? Oh, ini bukan horor. Ini genrenya action, science fiction. Kenapa Mas film ini jadi terfavorit yang pertama? Karena pas saya itu ngikutin dari film pertamanya. Film pertamanya itu mengesankan semua, visualnya oke, ceritanya oke, pokoknya semua aspek yang di film itu oke. Dan part 2 itu kan melanjutin kisah Paul yang dari film pertama itu. Dia ada anak dari seorang, ya bisa dibilang raja di situlah, penguasa. Nah, keluarganya itu mau dilengsarkan sama keluarga yang lain yang ingin yang lebih bengis, yang jahat itu. Nah, dia itu gimana caranya yang nggak tahu apa-apa bisa jadi pemimpin itu. Di film keduanya itu pengembangan karakternya itu yang bikin keren. Pengembangan karakter, saya juga setuju itu. Itu dia top 1 jatuh kepada Dune Part 2. Oke. Skor. Oh ya, final skor 9,7. Tapi saya belum nonton film itu. Coba nonton deh. Oke, nanti saya coba tonton. Oke Mas Meme, sekarang kita pengen tahu nih, kalau menurut Mas Meme
sebuah film itu bisa dikatakan baik atau bisa dikatakan terbaik lah buat ditonton, itu dinilai dari aspek apanya mas? Menurut saya ya, kalau film itu dikatakan bagus, berhasil, baik gitu, dari ya bagaimana cara film itu bisa mengena, bisa membekas di hati penonton itu, bisa membekas dan memberikan rasa ya rasa. Hati penonton. Oke, itu tadi bahasan kita mengenai film-film yang ya rekomendasi lah ya buat ditonton film-film 2024. Kalau teman-teman ada list film favorit menurut teman-teman di tahun 2024, silahkan isi di komen ya, kolom komentar. Oke, itu tadi episode Pentor kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Pentor, pengen jadi konten kreator.